Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Dan saudaraku pendengar Persada FM dan 9 Radio Jaringan, Rapi Jawa Timur gelar Latsar Penanganan Bencana belum lama ini. Seperti apa kegiatannya dan apa saja kegiatan reguler dari Rapi Jawa Timur? Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak M. Arief Sanyoto selaku Ketua Wilayah Rapi Malang Kota dan penanggung jawab Red and Camp Coban Talun. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini, Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isna sama Mbak Rahma. Iya, baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Arief? Alhamdulillah, di tempat kami sedang cuaca cukup bersahabat, Mbak Isna dan Mbak Rahma. Oke. Iya, posisi saat ini sedang di mana ini, Bapak? Kami sedang berada di base camp Rapi Mahkota, Mbak. Kebetulan ada sesuatu yang harus kami berikan briefing kepada rekan-rekan yang ada di pos base campnya Rapi Mahkota. Demikian. Baik Pak Arief, terkait kegiatan Red and Camp Coban Talun, apa saja kegiatan dan tujuannya ini apa saja, Bapak? Baik Mbak Isna dan Mbak Rama, selamat pagi juga untuk semua para pemirsa Radio Persada, dan selamat pagi untuk rekan-rekan yang kemungkinan pada pagi hari ini juga sedang mendengarkan siaran langsung melewati Radio Persada. Baik, sebenarnya untuk pelatihan Red and Camp di Coban Talun itu banyak sekali, Mbak. Untuk kegiatannya, diantaranya yang terpenting adalah pelatihan tentang posko kebencanaan. Jadi yang ini utamanya harus dipahami oleh semua rekan peserta, di mana alhamdulillah pada saat ini yang melakukan atau yang menjadi pemateri pada saat itu untuk manajemen posko, ada beberapa hal manajemen posko yang harus dipahami. Satu di antara manajemen posko manajemennya, jadi berkaitan dengan terkait dengan penanganan yang harus dipahami oleh rekan-rekan. Yang kedua manajemen tentang kesehatan, atau dalam hal ini bagaimana kita pada saat di lapangan itu mampu melihat apakah hal-hal yang terkait dengan kesehatan para korban atau kesehatan para pribadi masing-masing itu dipahami dengan secara tekstual, yang artinya kebetulan di hal ini fasilitator atau pemberi materinya adalah dari Demit UNER Pasca Sarjana di Jawa Timur, yaitu Disaster Emergency Medical Teknik Tim. Kemudian yang berikutnya ada pelatihan materi tentang kebangsaan. Jadi kebetulan pada saat itu acara itu dibuka oleh Danrem 083 Baladika, di mana pada saat pelaksanaan pemberian materinya disampaikan oleh Hubrem, yaitu oleh Bapak Kapten CHB Ahmad Suroso. Kemudian ada kegiatan lagi tentang pengendalian bagaimana sistem pelaporan, kemudian sistem bagaimana penanganan rescue-nya, bagaimana sistem komunikasinya. Karena yang paling pokok adalah bagaimana berkomunikasi pada saat terjadi kebencanaan, supaya hal ini tidak menjadikan tumpang tindih di dalam penyampaian berita. Untuk itu maka pelatihan peningkatannya adalah terkait dengan yang namanya sistem menggunakan Jarkom. Jadi karena di dalam kebencanaan sistem Jarkom itu sangat berpengaruh sekali kepada kelancaran atau pada saat penyampaian tentang mungkin jumlah korban, kemudian tentang bagaimana logistik di suatu tempat, apakah di tempat tertentu itu kekurangan logistik A dan B dan sebagainya. Kemudian pada saat itu juga kita latih yang namanya kegiatan tentang meningkatkan kemampuan kemampuan setiap individu insan Rapi supaya mampu memberikan peningkatan kualitas diri tentang skill,
umum dan secara khusus hasilnya nanti diharapkan bisa memberikan sebuah kontribusi yang sangat efektif pada saat kebencanaan ataupun pada saat rekan-rekan Rapi bisa berbaur dengan masyarakat secara luas. Kemudian ada pelatihan yang dikaitkan dengan yang namanya kebangsaan, yang artinya jiwa totalitas atau jiwa korsa yang harus dibina oleh rekan-rekan Rapi dan harus dimiliki oleh rekan-rekan Rapi supaya proses militansi pada saat terjadi bencana, rekan-rekan itu ada juknisnya yang jelas. Sehingga pemahaman ini akan membentuk karakter kuit yang sangat sempurna bagi insan Rapi yang sedang melakukan giat kemanusiaan. Kemudian di dalam tujuannya adalah tidak ada lain adalah satu, bagaimana skills, kemudian human resource, kemudian pola pikir yang harus dipahami oleh setiap insan Rapi, di mana tujuannya adalah pembentukan karakter tadi itu mampu memberikan sebuah pemahaman bahwa ada apa, kena apa, dan di mana pada saat ini saya sedang melakukan sebuah giat kemanusiaan, terutama pada saat terjadi kebencanaan. Kemudian dalam tujuannya berikutnya adalah satu, membentuk rekan-rekan Rapi itu insan Rapi berpikir secara visioner, yang artinya secara visioner itu mau tidak mau yaitu setiap insan Rapi harus berpikir dan bersikap kreatif di mana sesuai dengan perkembangan zaman, yang artinya jika kita tidak mengikuti adanya perkembangan zaman, maka dalam bentuk hal ini kita akan ketinggalan dari beberapa macam sisi, yang akhirnya pada ujungnya jika terjadi sebuah proses kebencanaan, proses assessment, proses bagaimana pengenalan manajemen posko dan sebagainya, kita akan kelihatan karena semakin hari hal itu kemajuan teknik di dalam berkomunikasi sangat dibutuhkan. Yang berikutnya tujuannya adalah setiap anggota Rapi, insan Rapi, pendidikan karakter yang diutamakan adalah sesuai dengan pesan dari Korem Bapak Komandan Korem 83 Paladika, bahwasanya setiap insan Rapi harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan khususnya pada saat kebencanaan. Kemudian ya, Bapak, mohon maaf Bapak, ini kan dari tadi menyebut Rapi lah. Mungkin ini ada pendengar yang tidak tahu sebenarnya Rapi itu apa sih gitu. Iya, bisa diinformasikan terlebih dahulu ini Bapak. Oh gitu, ya Mbak. Jadi begini Mbak, pada prinsipnya saya pikir semua orang yang tentang Rapi sudah hampir banyak memahami ya Mbak. Saya akhirnya saya saking asiknya menyampaikan. Jadi sebenarnya begini, Rapi itu adalah satu komunitas atau satu kegiatan, satu komunitas lembaga sosial di mana terkhusus hanya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi. Pada awal di mana komunikasi itu sangat dibutuhkan, yang kemudian berkembang karena Rapi dengan perkembangan zaman bahwa Rapi itu sebenarnya adalah jaring radio komunikasi radio antar penduduk Indonesia. Di Indonesia hanya ada dua yang sementara ini sudah berjalan begitu lama, yaitu di antara satu rekan kami yang berada di Orari. Jadi pada prinsipnya Rapi adalah sekelompok orang yang mempunyai hobi yang sama, kemudian melakukan komunikasi dan akhirnya berkembang pada giat sosial yang sampai terjadi pada hari ini. Di mana pada saat perkembangannya di dalam Rapi sendiri itu sudah dibagi menjadi beberapa satgas. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan tentang sekelumit tentang Rapi. Mengenai Rapi ya Bapak ya. Nah ini kan Red and Camp Coban Talun. Nah Coban Talun itu sendiri kan gerojokan ya Bapak ya? Gimana Mbak? Coban Talun itu nama gerojokan ya? Apa memang di tempatnya di situ gitu atau bagaimana? Kebetulan Coban Talun memang tempat sebuah wisata yang sering yang ada ground campnya, sehingga berdasarkan observasi kami itu sangat cocok untuk pelatihan outdoor bagi rekan-rekan. Baik, jadi dipilih nama itu karena memang tempatnya di situ gitu ya? Gimana Mbak? Ini memang tempatnya itu di Coban Talun gitu ya? Betul sekali. Berapa hari Pak kegiatannya rencananya? Untuk kegiatannya kita 2 hari teknis pelaksanaan, 2 hari full. Untuk persiapan kita 2 jadi mulai hari Kamis kita sudah persiapan sampai kemudian ready di gladi kotornya itu di hari Jumat,
Maka pada hari Sabtu pagi kita lakukan gladi resik langsung pada acara. Demikian, Mbak. Oh, berarti saat ini sedang kegiatan Bapak ya? Iya. Untuk kondisi cuaca bagaimana Pak? Pengaruh nggak? Karena kan ini lagi musim hujan ya? Ya, justru disitulah kita memang settingnya untuk melatih bagaimana pembentukan karakter atau jiwa korsa, penempaan, kerjasama dan sebagainya. Memang membutuhkan sebuah fisik yang sangat ideal. Maka kita lakukan pelatihan itu di alam terbuka. Demikian, Pak. Baik. Untuk pesertanya sendiri Bapak ini dari mana saja? Untuk sementara karena terkait kita itu terbatas pada aturan yang ada, untuk sementara kita lakukan hanya separuh dari wilayah Jawa Timur. Jadi kurang lebih sekitar 17 wilayah kota dan kabupaten. Nanti pada berikutnya memang ada season berikutnya untuk semua keseluruhan. 17 wilayah, berapa peserta Bapak? Untuk pesertanya karena terkait lagi dengan aturan yang ada, maka hanya perwakilan saja, kurang lebih sekitar 170, kemudian ditambah plus panitia, total semua yang kegiatan sekitar 210 personil, Mbak. 210 personil kemudian melakukan camp di sana begitu ya? Betul sekali. Bagaimana ini antusiasme peserta tentunya? Ya makanya, kalau antusias luar biasa sekali. Sehingga pada saat kami membuka pengumuman, pemberitahuan kepada rekan-rekan di seluruh Jawa Timur, karena kita terbatas juga karena aturan, kedua dengan tempat yang ada, fasilitas dan sebagainya, maka kita putuskan bersama panitia itu untuk membatasi jumlahnya. Kalau itu nggak dibatasi, mungkin tidak cukup untuk 2 hari, karena estimasi kami penanganan di atas jumlah peserta yang di atas 200 katakanlah sangat membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup lumayan. Ini karena kemudian ini juga baru pertama kali dilakukan. Ya, justru itu karena baru pertama kali kami tidak ingin memberikan pelayanan atau pendidikan peningkatan kualitas terhadap rekan-rekan Rapi itu menjadi amburadul, Mbak. Oke, baik. Nah, ini kemudian kegiatan ini gratis atau disponsori atau bagaimana, Bapak? Ini untuk kegiatan ini memang ada sponsor yang NN, artinya yang memberikan sumbangsih terhadap giat Rapi ini. Tetapi dalam konteks ini kami didukung oleh dari Kementerian Sosial, kemudian Provinsi, kemudian kami didukung dari dari Tagana, kemudian kami didukung dari beberapa relawan di luar organisasi kami, kemudian didukung oleh dari BPBD Kota Batu, kemudian didukung juga oleh dari Korem 083 Baladika, kemudian dari Ibu Wali Kota Batu, beserta jajaran Komorvinda. Bahkan pada saat itu kami juga mengundang, didukung juga oleh BNN Kota Batu beserta Dandim Kota Batu. Jadi banyak sekali yang antusias untuk memberikan memberikan sumbangsi pada kita. Oke, jadi ini kegiatan baru pertama kali diadakan Rapi, tapi sudah banyak yang antusias membantu, banyak antusias yang mendaftar gitu ya, Pak? Wah, keren ya. Iya, nanti berarti ada rencana kedepannya ada kegiatan yang selanjutnya lagi ya, Pak ya? Oh ya, jelas itu kami akan melakukan kegiatan yang berikutnya karena kami mempunyai slogan bahwa sebagai insan Rapi harus berpikir kreatif, maju, mengikuti perkembangan zaman, menyiapkan diri jika sesuatu tupoksi sebagai orang Rapi, yaitu melakukan bantuan komunikasi pada saat kebencanaan. Semua rekan-rekan diharapkan seluruh insan Rapi khususnya Jawa Timur sudah mengerti bagaimana, apa dan di mana dia harus mempersiapkan diri. Tugas dia sebagai anggota dari Rapi begitu Bapak ya? Betul. Termasuk tidak menyebarkan berita hoak begitu Pak ya? Wah, betul sekali. Karena di sinilah kita ajari bagaimana Jarkom, di mana Jarkom itu pelatihannya satu anti hoax, kemudian kedua harus memahami posisi seseorang sedang berkomunikasi. Maka di sini sangat penting. Jika pada saat bencana jangan sampai kita menggunakan frekuensi itu mengganggu pada frekuensi penerbangan, kemudian mengganggu pada frekuensi militer, frekuensi kepolisian, yang artinya frekuensi-frekuensi yang memang tidak boleh diganggu gugat. Sehingga kita ajari di mana kita harus menggunakan frekuensi komunikasi, bagaimana kita menyampaikan sebuah berita, dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap ucapan yang pada saat kita lakukan
dengan menggunakan alat komunikasi tersebut, Mbak. Wah, keren ya. Jadi masyarakat diajarin menjadi penyiar. Nah, Itu bukan penyiar, menyampaikan cerita ya. Iya. Tidak boleh ditambahi dan sebagainya. Nah, Dan kebetulan kami itu. juga kemarin itu sudah belajar sedikit dari RRI Surabaya bagaimana cara meresum berita ya. Dan juga seperti gini saya juga belajar, Mbak, bagaimana memberikan sebuah berita edukasi khususnya kepada rekan Rapi di wilayah Jawa Timur. Tapi sudah kelihatan kok Pak Arief, kalau Pak Arief ini pintar gitu ya untuk menyampaikan gitu. Dari sampeannya itu ya. diajari sama rekan-rekan panjenengan itu, sehingga saya berusaha untuk menyesuaikan diri. Baik Bapak, dalam kebencanaan ya, Rapi tentunya ikut dalam berbagai event nasional. Jadi program regulernya itu apa ini? Kalau program regulernya, karena terkait dengan Rapi ini sesuai dengan keputusan dari nasional, Rapi ini sudah dibagi menjadi ada beberapa bagian, yaitu 4 satgas. Di antara satu adalah Satgas Komunikasi, kemudian Satgas SOS, Satgas Rapi Rider, dan Satgas Pankom. Nah ini tupoksi ini yang sudah dibagi ini biasanya kita ada lakukan proses namanya bimbingan organisasi, kemudian kita tingkatkan rutinnya adalah pada BIMTEK, kemudian biasanya terkait dengan aplikasi di lapangan tadi prakteknya supaya application by to-do-nya itu benar-benar bisa dilakukan sesuai keadaan. Biasanya kami ada setiap 6 bulan sekali melakukan pemahaman tentang safety riding dan berkaitan dengan, karena di kendaraan itu ada beberapa hal yang dikenal dengan namanya station bergerak. Jadi itu sangat membantu pada saat ada evakuasi dalam saat kebencanaan. Maka ini setiap 6 bulan sekali kita dilatih dan tempatnya berpindah-pindah. Mungkin kalau tempo hari itu berada di Kawah Dieng, jadi kita kumpul ke Jawa Tengah di sana. Berarti ini belajar sambil jalan-jalan gitu ya Pak ya? Ya itulah bonusnya menjadi anggota Rapi, Mbak. Maka saya harapkan juga Mbak bisa menjadi anggota Rapi. Ingin ya? Oh iya, asik. Berarti untuk perempuan tidak masalah ya Pak kalau misalnya bergabung gitu? Gimana? Untuk wanita gitu? Oh, sangat banyak. Rekan-rekan Rapi di seluruh Indonesia sangat banyak. Banyak yang perempuan, mulai dari anak-anak, dari generasi, kemudian ada yang ibu-ibu, dan juga banyak para anggota Rapi ya juga notabene juga ASN, Mbak. Baik. Syaratnya begitu apa untuk Bapak? Menjadi anggota Rapi berarti? Kalau kita menjadi anggota Rapi sebenarnya sangat simpel, Mbak. Yang penting jelas ya kita harus punya identitas diri lah, KTP. Kalau nggak punya KTP kan ya nggak bisa. Bukan orang Indonesia gitu ya. Iya. Yang kedua cukup kita menyelesaikan administrasinya yang menurut saya sangat murah sekali. Di mana administrasi ini salah satu adalah untuk penyelesaian administrasi di pemerintah melewati Badan SDPPI di Jakarta di bawah naungan Kominfo. Kemudian setelah itu kita harus mendaftar kepada organisasi, kemudian dari organisasi dimasukkan dalam organisasi provinsi dan nasional. Dalam waktu yang singkat, teman-teman siapapun calon anggota akan mendapatkan yang namanya ID card. Nah, kemudian ID card itu akan kita berikan, itu sesuai dengan program dari nasional, harus melewati proses bimbingan organisasi, Mbak. Jadi artinya pada saat kita memegang ID card yang dikenal dengan nama 1028 di Rapi, itu harus paham menjadi anggota Rapi itu harus bagaimana. Karena ada slogan yang sampai hari ini yang pernah dibimbingkan kepada kami, karena rata-rata setiap anggota Rapi itu paling tidak juga ada keharusan menjadi seorang tagana. Tetapi tidak setiap orang tagana itu anggota Rapi. Nah itu tupoksi yang harus dipegang. Kemudian pada prinsipnya harus memahami filosofi jurgennya orang komunikasi. Jadi orang komunikasi dalam proses kebencanaan khususnya itu adalah datang duluan, kemudian pulang paling terakhir. Ini sangat simpel sekali kalau untuk menjadi anggota Rapi, Mbak. Oh baik. Tadi ya itu syarat-syaratnya. Jadi kalau ada pendengar yang ingin menjadi anggota Rapi bisa ya. Ini bebas untuk semuanya Bapak ya. Bebas. Jadi semua lapisan masyarakat. Tapi yang sudah ber-KTP tentunya ya. Iya iyalah. Kalau tidak punya ber-KTP bahaya ini nanti. Kalau keuntungannya sendiri, Pak. Pemerintah, Mbak. Ya. Kalau keuntungannya sendiri selain tentunya mendapatkan pelatihan-pelatihan, apalagi ini, Pak? Kalau ada keuntungan lainnya yang sangat luar biasa adalah melatih manusia untuk mandiri, Mbak.
Melatih manusia mandiri, melatih manusia untuk berkemampuan bersosialisasi kepada masyarakat. Kemudian juga hal lainnya adalah mampu melihat bagaimana posisi dirinya, apakah di lingkungan kerjanya atau pada saat dia berkumpul dengan rekan-rekan rapi, bagaimana posisinya dia, kualitas dirinya, kemampuan kecakapan, daya imajinasi, daya kemampuan untuk melihat sesuatu. Itu suatu bonus yang sangat luar biasa. Dan yang paling utama bonusnya adalah di mana anggota rapi itu satu saudara. Jika dimanapun tempat kita mengalami sebuah masalah atau kita berjalan-jalan, bermain-main dimanapun di seluruh Indonesia, pasti kita tidak akan pernah yang namanya kebingungan. Wah, gitu ya. Jadi jaringannya itu sudah nasional gitu ya? Betul. Iya. Baik. Kalau di Malang sendiri, Bapak sekarang dari pihak nasional sedang melakukan proses rakernas hari ini, rakernas yang ada di Jawa Barat, Mbak. Itu kegiatan rutin untuk nanti setelah dari rakernas itu akan dibawa ke setiap daerah-daerah dan itu akan disosialisasikan di dalam satu garis komando. Demikian, Mbak. Baik. Apa Mbak mau daftar? Nanti saya fasilitasi. Baik. Menyusul ya, Pak Arif ya. Baik, Bapak, untuk di Malang sendiri ini base camp-nya di mana ini, Pak? Untuk Mbak Isna dan Mbak Rama, untuk base camp di Kota Malang itu berada di Jalan Majen Panjaitan, cuma sekretariatnya berada di Pelausan Timur, alamatnya Pak, Pelausan Timur. Jadi Pelausan Timur itu di Malang sebelah bagian timur agak ke utara. Ini apakah setiap kota ada base camp-nya nih, Mbak? Setiap kota pasti ada base camp. Setiap kota pasti ada base camp. Bahkan base camp-nya itu tidak hanya pihak kota saja. Di setiap kota ada base camp kecil-kecil lagi yang dinamakan base camp-nya lokal. Jadi per kecamatan. Jadi sampai ada base camp per kecamatan, keren kan? Betul. Nah, betul. Berarti ini kalau mau kemudian menjadi anggota rapi, bisa menghubungi Pak Arif gitu? Bisa, siap kami bantu. Atau yang terdekat ya? Atau yang terdekat. Ya, yang paling terdekat, Mbak, tinggal teman-teman bisa disampaikan klik link Rapi wilayah Jawa Tengah misalkan, klik Rapi wilayah Jawa Barat, Rapi itu nanti akan muncul keberadaan kita di mana, kabupaten, kecamatannya, tinggal klik masuk sudah menghubungi ke pengurus wilayah di sekitarnya. Sangat-sangat sederhana. Oke, berarti juga tinggal mengeklik Rapi wilayah gitu ya? Betul sekali. Iya, Pak Arif, sebelum ini Bapak, yang terakhir pesan apa nih yang disampaikan oleh Bapak sendiri kepada pendengar yang saat ini mendengarkan, mumpung siaran ini disiarkan oleh 10 radio jaringan nih Bapak, silakan. Di seluruh Indonesia. Jadi kepada insan rapi di seluruh Indonesia dan juga kepada mungkin yang belum menjadi insan rapi di Indonesia, bagi yang belum, kami selalu welcome 24 jam untuk menerima siapapun untuk menjadi anggota rapi dengan keinginan yang sama, berbakti untuk nusa dan bangsa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pribadi kita masing-masing. Bagi rekan-rekan rapi di seluruh Indonesia, ayo jauh lebih guyup, jujur, bertanggung jawab, kemudian mulailah merubah berpikir secara visioner, yang artinya berpikir harus mengikuti pada hal-hal yang terkait dengan perkembangan, baik itu perkembangan khususnya teknologinya, kemudian kepada jargomnya sendiri, dan kemudian kepada sistem administrasinya. Karena satu pesan saya, bahwa kita menjadi penanggung jawab atau menjadi orang rapi harus bertanggung jawab kepada aturan yang sudah tercanang di dalam ADART dan juga kepada PO, SOP di bawah naungan keputusan peraturan pemerintah. Mudah-mudahan ke depan rapi jauh menjadi lebih maju, jauh lebih menjadi solid, berkarakter, dan mampu diterima masyarakat secara luas, diterima secara lahir dan batin, sehingga sebagai anak bangsa yang tergabung dalam organisasi rapi mempunyai arti yang begitu luar biasa di dalam negara Republik Indonesia. Terima kasih, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak Arif. Insya Allah lancar semua kegiatannya. Alhamdulillah sehat selalu. Salam untuk semua rekan-rekan yang ada di Indonesia, di radio 10 radio yang terbaik dengan Persada dan juga rekan-rekan Persada
MATV ya Pak. Saya selalu Persada FM, maju, sukses, Persada, dan jangan pernah mundur. Karena sekali maju, pantang untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sukses selalu. Iya, baik. Sukses selalu juga untuk Pak Arif dan terima kasih. Rapi, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5155 Rapi, jaya, bisa. Kabar pekan ini. Ya, demikian tadi kabar pekan ini bersama Bapak M. Arif Sanyoto selaku Ketua Wilayah Rapi Malang Kota dan selaku penanggung jawab Red and Camp Coban Talun ya, tentang kegiatan Rapi dan salah satunya menggelar latsar penanganan bencana yang kegiatannya diselenggarakan dari Kamis lalu sampai hari ini ya. Dan pendengar, tetaplah Anda bersama dengan kabar Persada akhir pekan. Selepas beberapa informasi yang berikut ini kami akan segera kembali.